Selanjutnya kita mengambil persamaan momen. Ya, dalam hal ini kita mengambil persamaan momen di titik berat putaran di titik IC. Jadi sigma momen di titik IC tersebut diasumsikan putaran positif adalah searah jarum jam. Maka yang muncul adalah gaya di masing-masing baut dikalikan lengannya dalam hal ini adalah jari-jari dari atau radius dari baut tersebut, dikurangkan PY lengannya terhadap IC adalah eksentrisitas terhadap titik berat sambungan ditambahkan RO jarak dari titik berat sambungan ke titik berat putaran. Ya. Nah, jadi dari persamaan ini ada dua PY nanti yang bisa diperoleh dari persamaan vertikal dan persamaan momen. Nanti kita akan mencocokkan persamaan dari momen akan ada PY disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. PY adalah jumlah momen R besar kali R kecil dibagi dengan lengan momen PY akan memperoleh nilai PY. Sementara dari persamaan vertikal PY adalah sama dengan jumlah dari RYN. Nah, RO-nya akan diubah-ubah sedemikian sehingga nilai PY yang diperoleh dari kedua persamaan tersebut persis sama. Jadi itu nanti RO yang kita asumsikan di awal nilainya, kemudian kita ubah-ubah sampai kedua hasil PY dari persamaan tersebut menghasilkan nilai yang sama. Kemudian RN sendiri untuk analisa plastik ini itu perhitungannya sedikit berbeda dengan yang analisa elastik. Kalau analisa elastik itu adalah menggunakan kekuatan baut yang mengalami geser yang kita peroleh dari struktur baja sebelumnya, tergantung jumlah bidang geser, apakah ada ulir apa tidak, kalikan diameter atau luas dari baut dikalikan dengan mutu bautnya. Sementara di sini ketegangan elastik itu ada pertambahan faktor ini yang diperoleh dari penelitian. Dan ngomong-ngomong, ini bukan eksentrisitas ya, ini adalah eksponensial. Ya, pangkat eksponensial minus 0,4 delta. Terus pangkat lagi 0,55. Ini dapatnya dari penelitian. Jadi dia diperoleh pendekatan di mana delta tadi itu diperoleh dari jarak masing-masing baut dibagikan dengan jarak baut yang paling jauh ya dari keseluruhan baut dikalikan dengan 8,6 mm. Ini juga dapat dari hasil penelitian. Jadi dengan demikian coba kita kerjakan kembali sambungan baut ini yang sudah pernah kita kerjakan dengan metode elastik. Sekarang kita akan mengerjakannya secara plastik ya, semua parameter sama. Untuk itu karena ini melibatkan iterasi, ada baiknya saya menunjukkan proses perhitungannya menggunakan Excel sehingga nanti hasilnya dengan gampang diubah-ubah sampai PI-nya benar. Oke, bentar saya setting Excel-nya terlebih dahulu. Di sini sudah saya setting sebagian, jadi kita akan membuat informasi pertama adalah bautnya, baut nomor 1 sampai baut nomor 6 yang ada kita punyai di sini ya. Baut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian ada kolom yang kedua di sini X, I, YI, dan RI. Ya, ini adalah definisinya jarak horizontal dari baut KI ke titik berat sementara, itu XI. Kalau YI adalah jarak vertikal dari baut KI ke titik berat sementara atau IC. RI adalah diagonalnya. Jadi kalau kita misalkan asumsikan itu IC-nya ada di sini, ya. Jadi ini adalah jarak dari sini ke sini, baut pertama, ini adalah XI. Terus dari sini ke sini adalah YI atau Y1 dalam hal ini.
Dan tentunya diagonalnya adalah RI, adalah bisa XI kuadrat tambah YI kuadrat, kemudian diakarkan menggunakan persamaan Pythagoras. Ya, sebelum ke situ saya hendak menjelaskan dulu kenapa IC-nya diasumsikan di situ. Jadi ada sedikit penyederhanaan. Kalau misalkan ada pola, tergantung bebannya ya. Kalau misalkan kalau bebannya itu yang bekerja itu hanya vertikal, ya, seperti begini, kemungkinan kalau ini titik berat sambungan, dia bergeser ke sini, gitu. Kalau dia bebannya hanya ada beban horizontal, jadi ini IC vertikal, karena dia putarnya ke sini ya, ini dia akan bergeser ke sini, ke bawah, IC horizontal. Kalau misalkan dia ada beban horizontal dan vertikal, misalkan dia bebannya diagonal, ya kemungkinan dia akan berputar di sini, ini IC diagonal. Ya, demikian penentuan IC-nya. Jadi ini kita asumsikan IC di posisi yang ini, ya. Kemudian XI itu adalah jarak horizontal baut ke I. Jadi kalau ini kita kasih diagramnya, ini adalah E, dalam hal ini sudah tetap 125, yang belum tetap ini adalah ini RO. Jadi kita akan misalkan RO sesuatu angka. Di sini RO saya misalkan dulu angkanya 150 mm. Kalau E-nya sudah tetap ya 125. Jadi misalkan nomor 1 ini XI ya. Itu berarti kalau XI itu berapa sih? Kalau ini kan RO dari sini ke sini ya. Berarti ini ke sini 50. Berarti supaya nanti dia berubah-berubah, saya harus bikin persamaan bahwa XI itu adalah RO dikurangin 50 ya. Kalau 50 kan udah pasti angkanya. Berarti 100 kalau diasumsikan RO-nya 150. Nanti kalau RO-nya berubah, otomatis akan berubah juga XI-nya. Ya, saya kembalikan lagi di sini. Kemudian YI-nya ini karena kita asumsikan instantaneous centroidnya itu di posisi demikian, YI-nya ini tidak akan mengalami perubahan, yaitu 75 ya. Kemudian R adalah kita menggunakan Pythagoras, X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian diakarkan. Itu dapatnya 125. Kemudian delta I, tadi ini dari persamaannya, ini delta I adalah R ke I-nya dibagi Rn max-nya kali 0,8,6 mm. Jadi delta I kita biarkan dulu, baru kita melengkapi dulu XI dan YI, RI untuk keseluruhan baut ya. Ini sudah saya lengkapi semuanya. Untuk XI dia menggunakan persamaan ya, untuk 4, 5 dan 6 itu adalah C13, dalam hal ini R ditambahkan 50 ya, dan Y-nya. Kemudian ini kuadratnya. Jadi artinya delta itu adalah yang ini, untuk delta I1 adalah ini dibagikan dengan maksimum, yang paling maksimum dari ke semua baut ini ya, kemudian dikalikan dengan 8,6. Dengan cara yang sama, kita ini sebentar saya dolarkan supaya tidak berubah, kita copy dari sini keseluruhannya ya. Untuk Rn ini menggunakan persamaan ini, sementara yang ini adalah dari kekuatan baut menggunakan elastis ya. Ini sudah saya hitungkan buat kita, yaitu 0,75 kali jumlah bidang geser, dalam hal ini 2,
tanpa ulir kali 0,5 kali kekuatan bautnya kali diameter bautnya dibagikan 1000 supaya kilonewton ya. Jadi ini adalah R ultimate ini dikalikan dalam kurung 1 kurang E itu adalah eksponensial ya, eksponensial pangkat minus 0,4 kali deltanya ini ditutup kurungkan dulu baru dipangkatkan 0,55 ya. Dengan cara yang sama, sebentar saya dolarkan dulu yang C9 ini. Kita akan mengcopy untuk keseluruhan bautnya. Oke, kemudian PI adalah dari persamaan yang vertikal tadi ya, ini ya, kita peroleh RNI yang kita peroleh ini ya dikalikan yang XI ya, ini tadi ya XI dibagikan dengan RI yang ini ya. Kita lakukan kesemuanya, kemudian kita lakukan penjumlahan ya seluruhnya ini. Lalu yang ini adalah dari persamaan momennya ya, tapi kita hanya mengkalkulasi yang ini saja. Jadi Rn dikali R besar dikalikan Ri ini kita copy keseluruhannya ini, lalu kita jumlah. Kemudian ini nanti perlu dibagikan dengan RO tambah EO ya. Sebentar, ini salah saya. Jadi ini PN dari persamaan yang vertikal dapatnya ini ya. Sementara PN dari persamaan momen adalah yang ini 18190 dibagikan lengannya yaitu E tambah RO, C12 tambah C13. Nah, selisih dari kedua ini masih besar. Jadi ini kita harus mencapai selisih antara kedua persamaan ini sekecil mungkin. Dengan cara kita mengubah-ubah nilai RO ini. Apa yang terjadi kalau kita misalkan ganti dia jadi 125. Nah, tadi selisihnya 346, sekarang dia berkurang. Kemudian kita kurangin lagi, dia berkurang terus. Coba kita 60, dia berkurang terus. Coba 55, berkurang lagi. 50, oh 50 mungkin dia error, mungkin 51 udah kelewatan. 52 sedikit. 51,9 misalkan. Oke, 51,6 semakin sedikit. Lalu kita rubah-rubah sampai dia 51 mendekati nilainya 0. 51,4 udah kelebihan, berarti 51. Oke. Coba 51 tadi yang berkurang 48. Oke, semakin mengecil nilainya 45. Udah kelewatan 46. Nah, ini 46 rasanya sudah pas. Kita kalau mau lagi 65 rasanya, atau 58 kalau mau sangat spesifik. Dan ini kayaknya sudah paling dekat dengan nilainya. Jadi inilah RO-nya 51,46 mm dari sisi baut yang di sebelah kiri. Ya, ini 51,46. Terbukti dari dia stabil. PN dari persamaan vertikal sama momen itu menghasilkan angka yang sama dengan selisih cukup kecil sekali ya. Oke, demikian cara menganalisa plastik sambungan baut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih ya.